perbedaan alamat sel relatif, sel absolut dan semi absolut. Yang pertama alamat sel relatif. Ini kalau dilihat dari teorinya, alamat sel relatif bergantung pada sel tujuan, sehingga rumusnya jadi berubah-ubah sesuai dengan tujuan. Nah, ini contohnya seperti ini. Seandainya ya, ini ada data A, data B, kemudian di sini ada rumus suruh menjumlah A ditambah B. Kemudian di sini datanya misalnya 2, 4. Kemudian data B-nya misalnya 4, 5, 6 gitu aja ya. Nah, ini kita jumlah. Ini biar rapi dulu. Nah, hasil penjumlahan A dan B itu kalau sel relatif ini Bapak tunjukkan pakai penampilan rumusnya. Nah, di sini caranya A ditambah B. Cara penulisan rumusnya sama dengan sel yang memuat angka 2, karena ini di baris kedua ya. Sel yang memuat angka 2 diklik, tambah sel yang memuat angka 4. Nah, ini. Kemudian ini rumusnya seperti ini ya. Ini rumusnya seperti ini. Nah, kalau selnya disalin atau di copy ya ke bawah atau di drag, nanti sel di bawahnya ini akan mengikuti, bukan A2 B2 tapi sesuai barisnya. Kalau di sini jadi A3 B3 karena ini baris ketiga. Nah, ini namanya sel relatif. Ini kalau Bapak salin ke bawah, nah inilah yang disebut dengan sel relatif ya. Dia akan mengikuti seperti ini. A4 B4, ini baris kelima, A5 B5, baris ke-6 A6 B6. Nah, dan seterusnya. Mengapa yang berubah barisnya? Baris 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini letak selnya yang berubah itu baris ya. Baris ini. Sedangkan kolom yang dijumlah, isi yang dijumlah ini kan letaknya di kolom A. Semuanya ada di kolom A ya. 4 di kolom A, 6 di kolom A, 8 ini ada di kolom A ini ya. Sehingga A-nya tetap, kolomnya tetap. B-nya juga begitu. Isinya data B itu ada di kolom B, maka B-nya tetap. Sedangkan barisnya yang berubah. Ini baris kedua berisi 24, baris ketiga berisi 45, baris keempat berisi 66 gitu ya. Dan seterusnya. Ini namanya sel relatif tadi ya. Sel relatif. Nah, ini sel relatif. Paham ya? Nah, sekarang sel absolut, alamat sel absolut. Alamat sel absolut adalah alamat sel yang tetap alias absolut. Absolut itu tetap ya, tetap. Nah, tetap. Istilahnya selnya itu sudah di penjara sehingga kemana-mana ya di dalam penjara itu gitu ya. Apabila sel yang berisi rumus tersebut dikopi ke sel yang lain, maka rumus tersebut tidak berubah. Ciri-cirinya sel absolut memakai tanda dolar itu ya. Seperti ini, dolar A, dolar 1 itu ya. Atau nanti klik F4, tombol F4. Contohnya ini. Misalnya ini data Y ya. Data Y. Ada data Y, ada
10, 12 itu ya. Nah ini. Kemudian data Y ini ditambahkan 100 ini ya. Nah soalnya ini nanti yang diisi ya. Soalnya ini tambahkan dengan sel B1, sel B1 atau yang memuat angka 100. Ya. Nah, ini cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya adalah seperti ini, sama dengan 10 ditambah ini ya, 100 atau B1. Nah, supaya B1-nya itu jadi absolut, supaya ini tidak berubah. Nah, ini ditambah dolar. Caranya diklik tombol F4. Bentar. Karena ini ada power rack-nya. Tambah angka dolar nih. Ya ini. Nah. Nih. Benar gak ini? 10 tambah 100, 110. Kalau ini ke bawah 112. Benar ya? Nah, ini kalau dilihat ini rumusnya formula ya. Nah ini rumusnya seperti ini. Jadi angka 100 ini kan letaknya di sel B1 ya. Angka 100 letaknya di sel B1. Agar semua data Y ini semua ditambah sel B1. Nah ini dikasih tanda dolar. Ini namanya di absolut. Ini kalau di drag ke bawah. Nah semuanya tambah dolar B dolar 1 ya. Nah ini namanya yang seperti ini. Dolar B1 ini namanya sel absolut. Sedangkan A2, A3 ini sel relatif ya. Yang ini sel absolut ya. Ini sel absolut. Nah, yang ini yang Bapak kurang ini namanya sel absolut ya. Absolut. Bisa dipahami? Bisa ya. Sehingga ini ke bawah tidak berubah. Ini sel absolut. Ada tanda dolar ya, ada tanda dolar. Ada tanda dolar. Nih. Tanda dolar. Nah, ini namanya sel absolut ya. Ada tanda dolar. Bisa ya dipahami ya. Sekarang sel semi absolut. Kalau semi absolut itu salah satu saja ya. Salah satu yang dikasih tanda dolar ini. Ini salah satu. Semi absolut. Misalnya ini data X. Nah, sama seperti yang tadi ya. Misalnya ini
dikali ya. Nanti ini dikali 10. Sel B1 atau yang memuat angka 10 ya. Semi absolut atau semi relatif? Isi kok, sis ya. Isi. Nah. Ini pertanyaannya nih. Nah, kalau dengan semi absolut, maka yang dikasih tanda dolar nanti hanya salah satu ya. Ini cara mengerjakannya 2 kali ini sel B1, tapi hanya satu yang dikasih tanda dolar. Yang dikasih tanda dolar yang sebelum B apa sebelum angka 1 supaya absolut, supaya semi absolut. Nah, yang dikasih tanda dolar ini ya. Mengapa hanya sebelum angka 1? Karena yang berubah adalah barisnya ya, kolomnya tetap. Ini benar enggak 4 kali 10? Nah, betul ya. Nah, ini kalau dilihat pakai rumus tadi ya. Nah ini namanya semi absolut tadi ya. Ini semi absolut. Paham ya? Ini semi absolut. Beda dengan yang ini toh, kalau ini semua ada dolar mutlak. Kalau mutlak, walaupun selnya ini dipindah ke sini ya, dipindah ke sana, itu tidak berubah. Ini kalau ini Bapak pindah ke sini ya. Nah, di sini ininya tetap nggak berubah ya. Dari sini ke sini nggak berubah. Ini namanya absolut. Kalau semi absolut, yang ini ya, ini Bapak pindah ke sini. Nah, dia akan berubah menjadi C ya. C dolar 1. Ini semi absolut karena B-nya relatif ya. B-nya relatif ke sini jadi C, pindah ke C. Sementara dolar 1-nya ini absolut. Ini di baris pertama. Baris pertama yang diabsolutkan, barisnya ya. Ini yang diabsolutkan barisnya. Bisa dipahami? Ya, oke, kalau bisa nanti mengerjakan contoh ini. Contoh silakan kerjakan. Jangan ya. Ini ada di sini A kali B ya. Nah, dua empat ini.
Nah, ini biar mudah. Ini dikerjakan. Hah? Kemudian ini pertanyaannya ya. F3 atau yang memuat angka 20. Kemudian ini pertanyaannya jumlah isi data. H3. Nah, yang ada kolom tanda tanya ini kali X ya, X. Udah ya, ya.